Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan pembelajaran geologi kita ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai bencana geologi ya. Jadi bencana geologi ini kan ada dua dia, vulkanisme dan seisme. Ya, baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, kenapa alasannya? Ada yang sakit ya? Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, jadi belajar tentang bencana geologi ya. Jadi belajar tentang bencana geologi ini bukan hanya kita mempelajari tentang fenomena alam yang terjadi di muka bumi, tapi selain itu manfaatnya apa? Kita bisa mempersiapkan diri, memitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan kita sebagai manusia ya, sebagai masyarakat, apalagi di Indonesia yang memang kita tahu banyak sekali bencana, apalagi kita di Indonesia banyak gunung api ya. Jadi itu lebih meningkatkan kesadaran kita untuk lebih berhati-hati, lebih mempersiapkan diri ketika suatu saat terjadi bencana. Nah, kalian pernah mengalami longsor? Pernah terasa gempa? Mengalami gempa pernah nggak? Pernah, tapi terasa doang ya. Kalau misalnya yang berat gitu pernah nggak? Atau jadi korban pernah nggak? Belum ya. Jadi bencana apapun belum? Oh, banjir ya. Oh, longsor pernah? Di mana? Oh, di Lokop. Nah, tapi kamu menyaksikan nggak melihat longsor itu atau kayak mana? Tapi nggak korban ya? Oh, videonya doang. Oke, baik ya. Nah, jadi maka dari itulah pentingnya kita belajar mengenai bencana, baik itu bencana vulkanisme dan seisme. Ya, oke. Selanjutnya ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar Anda semua mampu menjelaskan jenis-jenis bencana geologi, terus juga mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak dari bencana geologi. Terus kalian juga mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah mana yang rawan bencana geologi di Indonesia. Nanti kan banyak tuh studi kasus ya, banyak kejadian-kejadian bencana yang sudah terjadi di Indonesia. Terus kalian juga bisa memahami langkah-langkah mitigasinya ya. Selanjutnya dapat mengevaluasi peran masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana geologi. Dan yang terakhir, harapannya itu dari kita mempelajari bencana geologi hari ini, yaitu kalian juga bisa mampu menyusun rencana atau skenario mitigasi bencana, khususnya bencana geologi. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan pretest dulu nih dengan Anda. Saya mau melihat bagaimana kemampuan awal mahasiswa saya dulu ya. Jadi itu kan soal pretest sudah saya bagi, silakan Anda kerjakan ya. Dalam waktu 10 menit saja. Nah, itu yang saya mau lihat pemahaman awal. Nah, jadi tadi ada berapa jenis bencana geologi? Ya, bencana ada dua ya. Jadi yang pertama itu ada vulkanisme. Jadi vulkanisme adalah proses geologi yang berkaitan dengan aktivitas gunung berapi, di mana magma dari dalam bumi naik ke permukaan. Jadi proses ini dapat menghasilkan berbagai fenomena seperti letusan gunung berapi, pembentukan gunung berapi, serta aliran lava. Selanjutnya pengertian seisme. Silakan baca, siapa ya? Kamu. Baca aja. Ya, baca. Seisme atau gempa bumi adalah getaran atau gelombang yang dihasilkan oleh kekuatan energi secara tiba-tiba di dalam lapisan bumi, seringkali akibat pergerakan lempeng tektonik. Ya, jadi itulah dia
tadi perbedaan antara bencana yang seisme dan vulkanisme ya. Nah, jadi ini dia ada klasifikasinya. Nah, jadi yang masuk ke dalam bencana vulkanisme itu apa-apa aja? Ada letusan efusif, letusan eksplosif, gunung berapi, ya, terus gunung berapi perisai, gunung berapi mar, gunung berapi cinder cone, ya. Oke. Nah, sedikit kita membahas mengenai klasifikasi yang vulkanisme. Jadi yang pertama ada letusan efusif. Jadi letusan efusif ini adalah jenis letusan gunung berapi yang ditandai dengan keluarnya lava yang relatif cair dan mengalir secara perlahan di permukaan. Jadi dia bukan meledak, tapi dia mengalir. Nah, jadi kalau efusif ini cenderung dia terjadi pada gunung berapi yang berbentuk perisai, ya, seperti yang ditemukan di Hawaii contohnya, salah satunya, di mana aliran lava membentuk lereng yang landai, ya. Jadi karena sifatnya dia tidak eksplosif, ya, dia nggak berbahaya untuk lingkungan atau masyarakat, ya. Nah, selanjutnya yang eksplosif tadi kebalikan dari kebalikan dari efusif, ya. Nah, jadi eksplosif ini dia meledak, yang gunung api yang meledak, ya, sehingga memicu ledakan dan mengeluarkan material vulkanik dalam jumlah yang besar, ya. Jadi dia juga menghasilkan abu, batuan dan gas beracun, sehingga dampaknya itu membahayakan kesehatan, merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas manusia di sekitarnya yang kena dampak lah, ya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi seisme, ya. Jadi ada seisme vulkanik, tektonik, buatan, dangkal, menengah dan dalam. Nah, apa tanda-tanda terjadinya vulkanisme? Ya, jadi yang pertama dia ditandai dengan adanya gempa kecil, ya. Terus meningkatnya suhu di sekitar gunung berapi. Terus keluar gas vulkanik. Nah, selanjutnya ada deformasi, terjadinya deformasi atau perubahan bentuk fisik gunung api. Kalau seisme terjadinya apa? Coba silakan baca. Itu dia tanda-tanda seisme, ya. Di sini sebenarnya ada video, ya, proses terjadinya vulkanisme dan seisme, tapi tidak apa-apa, nanti kita nonton saja atau kalian nanti bisa nonton sendiri, ya. Selanjutnya mari kita sama-sama membentuk kelompok dulu, memberikan kalian sebuah tugas kelompok, ya. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan duduk per kelompok. Akan memberikan tugas, ya, studi kasus. Kalian silakan menganalisis tugas. Sudah membentuk kelompok? Sudah dibentuk? Oke, baik. Sudah sesuai dengan kelompok nih, ya, duduknya, ya. Baik, silakan dikerjakan dulu, ya. Pilih satu studi kasus tentang bencana geologi. Kemudian menjelaskan, deskripsikan bencananya, seperti waktu, lokasi, di mana, atau jenis bencana apa. Kemudian penyebab terjadinya bencana, penyebab utama, ya. Jadi dia kan kalau dalam bencana dia ada penyebab utama dan penyebab selanjutnya, gitu. Secondary event namanya, ya. Jadi ini yang kalian cari tahu penyebab utamanya saja. Selanjutnya nanti dampak dari bencana itu, apakah itu baik dampak terhadap lingkungan, sosial, kesehatan ataupun ekonomi, ya.
Baik, sekarang selanjutnya silakan maju kelompok 1 ya, Akram kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan studi kasus yang sudah kalian cari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami mempresentasikan dari hasil studi kasus yang kami ambil dalam pembelajaran kajian ini, yaitu Gunung Sinabung. Nah, jadi Gunung Sinabung itu adalah gunung api di dataran tinggi Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia, yang merupakan gunung berapi yang masih aktif. Nah, dari beberapa artikel yang kami baca, bahwasanya Gunung Sinabung ini terakhir meledak pada tanggal Juni 2021. Dari informasi atau artikel yang kami ketahui, masyarakat karena ada adaptasi masyarakat terhadap gunung tersebut. Jadi masyarakat beberapa sudah mengetahui tanda-tanda ketika Gunung Sinabung itu meletus, seperti suhu di sekitar gunung tersebut naik, terus mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh atau mengeluarkan gas yang awalnya kita ketahui kan gas di gunung tuh kayak kabut-kabut gitu kan, tapi ketika Gunung Sinabung ingin meletus, kabutnya jadi terganti oleh gas yang keluar. Habis itu tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar gunung itu udah mulai kelihatan layu, dan binatang-binatang yang ada di sekitar wilayah gunung tersebut sudah berpindah atau sudah masuk ke permukiman penduduk. Sementara dampak yang ditimbulkan dari letusan Gunung Sinabung sendiri ada hujan abu atau awan panas yang berasal dari gas vulkanik, lava, dan lahar dingin yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Sementara untuk dampaknya terhadap masyarakat, kalau untuk dampaknya masyarakat itu lahan pertanian, perkebunan yang ada di sekitar gunung tersebut itu jadi subur akibat dari letusan Gunung Sinabung tersebut. Bahkan tentang pasca meletusnya Sinabung, korban tewas letusan Gunung Sinabung 5 orang, meletus sebanyak 254 kali. Getaran gempa sudah mencapai 9,403. Awan panas terjadi 630 kali, dan aktivitas gunung masih terjadi hingga sekarang. Jumlah pengungsi 25.516 jiwa. Sudah? Oke, baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 1. Nah, kan tadi seperti yang dijelaskan, ada dampak positif yang terjadi pada saat gunung meletus. Salah satunya adalah tanah yang ada di pegunungan itu menjadi subur. Nah, selain tanah yang menjadi subur, apa dampak positif lain yang terjadi setelah gunung meletus itu terjadi? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mulai dari tanah yang subur di daerah itu, bekas abu vulkanik akibat dari gunung meletus itu memiliki nilai ekonomis karena bisa menjadi pupuk yang bisa diperjualbelikan. Jadi abu vulkanik yang tidak diakibatkan oleh gunung itu diolah oleh masyarakat menjadikan pupuk untuk tumbuhan. Selain itu mungkin dampak dari walaupun ekosistemnya udah rusak akibat letusan Gunung Sinabung, namun beberapa waktu akan tumbuh pepohonan yang baru dan mengakibatkan terjadinya gaya baru wisata yang diakibatkan oleh letusan baik dari
Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan mengambil tempat kembali. Nah, selanjutnya saya akan memberi kalian soal lagi ya, post test setelah kita melakukan proses pembelajaran. Saya sudah bagikan soal post testnya, silakan Anda kerjakan. Baik, soalnya sudah dikerjakan semua. Sudah, nanti silakan kumpul ke ruangan saya. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.